Halo, selamat siang rekan Trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya mau buat konten mengenai tips ya anti margin call di pair Euro USD ya teman-teman. Tapi ini juga bisa diterapin di pair lain ya. Jadi tipsnya adalah money management ya. Jadi saya mau tunjukin nih. Jadi ini benar-benar anti margin call ya. Saya mau tunjukin Ctrl T ya. Nah ini modal trading saya ya, sekitar 7.148 dolar ya. Saya memakai broker plat merah ya teman-teman ya. Dan ini lotnya lot mikro. Saya pakai lot 0,2. Saya mau sell Euro USD, mau buy mau sell sama aja. Saya klik ya, sell. Oke. Lihat udah kebuka ya posisinya. Sebentar. Kemudian kita pindah ke time frame only. Kita zoom out ya. Nah ini titik tertinggi 1,6 dolar ya. Titik terendah 0,8 dolar. Jarak open posisi dari sini ke sini ya, ke bawah ini kalau umpama buy SL-nya itu lebih dekat ya. Ini sekitar 2387 pips. Kalau sell tentunya stop loss-nya semakin jauh, 5.300 pips. Nah, kita akan geser stop loss-nya ke atas. Nah, itu kalian bisa lihat stop loss-nya di sebelah kiri ya. 4.900 pips, 5.000 pips ya. 5.300 pips, 5.400 pips. Stop loss-nya cuman 1.082 dolar ya. Nah, nih 1.090 ya, 1.090 dolar nih di atas harga tertinggi ya yang pernah dicapai ya. Ini data dari tahun kira-kira 98 ya, 97 98 ya. Untuk data sebelumnya kita nggak tahu. Tapi berdasarkan data yang pernah terekam sejak tahun 97, harga tertinggi ada di 1,6 dolar. Nah, apakah Euro USD akan mencapai harga itu? Kita nggak tahu gitu. Ya, ini dia tipsnya anti margin call ya. Jadi modal 7.000 dolar. Stop loss di harga tertinggi ini tahun berapa ya? Waktu kejadian 2008 bulan 6 ya, bulan Juni. Ya, di harga 1,6 dolar ya. Stop loss 1.000 dolar ya. Jadi kalau kita hold, kita diamin lama, kalau kena stop loss pun cuman kena 1.000 dolar. Jadi ini dia tips anti margin call ya. Gimana menurut teman-teman? Keren gak nih? Nah, tapi ini beneran loh, ini bisa diterapin di trading kita jadi lebih enak, lebih nyaman dalam menganalisis ya. Saya pernah dapat cerita dari guru saya bahwa guru saya punya teman, dia mau penghasilan 1 juta dolar ya, 100.000 dolar atau 1 M per bulan. Itu gimana caranya? Jadi caranya adalah kalau mau menghasilkan 1 M per bulan, dia minimal punya dana 2 juta sekian dolar untuk trading ya. Modalnya 2 juta dolar. Jadi untuk menghasilkan 100.000 dolar per bulan kan sangat mudah sekali ya. Karena kalau 2 juta dolar, 200.000 dolar per bulan aja itu 10% ya. Artinya ini hanya cari sebulan 5% dari modal. Kan apalagi teman-teman yang udah sering trading pasti 5% per bulan gampang dong, ya kan? Gampang banget ya. Soalnya kalau lihat di grup-grup grup-grup trading kan keren-keren ya profitnya ya kalau dilihat ya. Wah, ratusan persen, ribuan persen per bulan ya. Jadi kalau cuma nyari 5% per bulan kan harusnya gampang ya.
Jadi ya itu tadi sih tips dari saya kalau mau anti margin call. Pertama, atur money manajemennya ya. Terus kemudian ya asah skill tradingnya juga gitu kan. Kita asah skill trading. Kemudian jadi gimana caranya kita masuk di timing yang tepat gitu, dan stop loss bisa minimal ya teman-teman, dengan hasil profit yang maksimal ya, entah itu dengan cara apapun ya. Mau belajar supply and demand, support and resistance, mau coba pakai exponential moving average, atau mau pakai Bollinger Band, atau macam-macam kan, banyak banget strategi trading ya. BBMA Oma Ali, ada BBMA AKG, ada macam-macam supply and demand itu. Ternyata yang penting salah satunya adalah manajemen resiko ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah bisa manajemen resiko, maka kemungkinan besar akan jauh dari margin call, atau even pun margin call, paling nggak teman-teman sudah withdraw minimal BEP ya, BEP dari modal gitu. Jadi seperti itu. Ya memang nggak ada yang salah juga dengan margin call ya kalau menurut saya, selama misalnya kita modal awal $100 tapi kita udah withdrawal $1000, mau margin call ya nggak masalah gitu kan, karena kita udah ngamanin modal dan profitnya berkali-kali lipat. Jadi kalau kita mau trading lagi, kita bisa deposit lagi $100, kemudian kita bisa make money lagi, misalnya kita profit sampai $200, $300, dan kita withdraw lagi profitnya dan kemudian MC lagi, ya juga nggak masalah, karena intinya adalah ya ujung-ujungnya profit gitu loh. Tapi buat teman-teman yang mungkin takut mau margin call, ya itu tadi nggak ada cara lain, memang benar-benar harus atur resikonya. Dan untuk mengatur resiko, ya teman-teman bisa sesuaikan dengan trading system yang dipakai, atau mungkin pakai level support dan resisten yang paling umum. Misalnya kalau sell di sini, maka stop lossnya misalnya di atas ini ya, misalnya di sini gitu kan ya, kan cuma $33 ya kan. Nah semacam itulah teman-teman. Atau mau stop lossnya kira-kira sampai mana nih, ini di sini ya, kan nggak sampai habis gitu. Jadi intinya sebelum entry ya, ini tips dari senior-senior saya. Jadi sebelum entry, teman-teman harus bisa mengukur resiko. Artinya kalau gue entry di sini, misalnya gue entry di sini, lot sekian, ini kira-kira pertama stop lossnya di mana? Oke, misalnya kita gunakan high tertinggi yang ada di sini, atau level resist sementara ya. Ini ada 100 pips. Nah ini tinggal dikalikan lotnya teman-teman. Ketika dihitung lotnya, misalnya ternyata kalau pakai lot 0,2 di broker ini stop lossnya $22. Oke, dicek modalnya, sanggup nggak kita terima loss $22 ini. Kalau sanggup kita terima, ya udah kita, dan kita juga mampu untuk ngembalikinnya secara cepat, ya nggak masalah gitu. Yang jadi celaka kan misalnya dana kita cuma $50, terus stop loss misalnya dana kita cuma $50, stop loss di sini $20, artinya kita sudah tergerus modal hampir 50% dari modal. Itu sangat gede sekali ya teman-teman. Jadi sih anjurannya sih maksimal stop loss itu 5% dari modal, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sisa kalau loss 5% dari modal kan ngebalikinya juga nggak sulit harusnya ya, karena kita tinggal ngembalikin profit aja 5% dari modal gitu. Beda hal dengan misalnya kita langsung stop loss atau cut loss 50% dari modal tuh, atau 30% dari modal aja tuh gede banget sih. Oke, mungkin sekian dulu aja ya untuk sharing tips anti margin call dari saya ya. Ini sebetulnya video agak gabut ya, juga mungkin bisa membuka wawasan buat teman-teman yang lagi trading. Jadi intinya selain kita punya trading system yang bagus, kita juga harus bisa mengelola resiko yang ada di bisnis ini dengan sangat baik. Mungkin gitu aja tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan
Semoga teman-teman bisa profit. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk komen di kolom komen. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku yang lain. Bye guys, thank you.